Kecelakaan KMP Mutiara Sentosa II yang mengalami kebakaran di wilayah perairan Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kemudian kecelakaan KMP Putri Yasmin di NTB, KM Nurul Salsa di perairan Selayar, dan kapal Brinsoya yang terbakar di Pelabuhan Samarinda. KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal bertolak dari Tanjung Perak Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 19.36 WIB. Minggu 2 Agustus 2026 kira-kira pukul 07.00 terjadi insiden kebakaran di perairan utara Pulau Bawean, Sapudi, Madura dengan posisi jarak kira-kira 42 nautical mile dari Sumeneb dan 104 nautical mile dari Surabaya. Posisi kejadian dan kondisi kapal ini merupakan faktor penting dalam menentukan kecepatan respon sekaligus jenis unsur yang harus dikerahkan dalam kami melaksanakan operasi. Karena itu sejak informasi diterima, prioritas kami adalah memastikan informasi kejadian tervalidasi, mengidentifikasi posisi kapal, mengetahui kondisi korban, dan sesegera mungkin mengerahkan seluruh unsur yang paling dekat dengan lokasi kejadian. Informasi awal diterima Basarnas dari Perwira Jaga Sah Bandar Tanjung Perak pada pukul 08.24. Posar Sumeneb segera melakukan koordinasi dengan Srop Kali Anget Sumeneb untuk broadcast penyebar luasan informasi melalui mekanisme maklumat pelayaran. Pada saat yang sama, KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari kantor SAR Surabaya menuju lokasi kejadian, dan RIP 01 Pos SAR Sumeneb juga diberangkatkan dari Pelabuhan Kalianget. Next slide. Di samping broadcast melalui stasiun radio pantai atau SROP, Basarnas juga mengaktifkan penyebar luasan informasi kecelakaan melalui aplikasi e-broadcast Basarnas Command Center untuk memperluas jangkauan respon kapal-kapal di sekitar lokasi kejadian. Dengan demikian, informasi kedaruratan tidak hanya terhenti pada unsur Basarnas, tetapi disebarluaskan kepada seluruh kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian yang diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan. Pendekatan ini sangat penting dalam operasi yang dilaksanakan Basarnas karena pada kondisi tertentu, kapal yang paling dekat dengan lokasi kejadian justru dapat menjadi unsur pertama yang mampu memberikan pertolongan sebelum unsur SAR pemerintah tiba di lokasi. Konsep yang didorong Basarnas adalah membangun ekosistem pertolongan yang semakin responsif dengan memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia di sekitar lokasi kejadian. Salah satu tantangan dalam operasi yang dilaksanakan adalah dinamika data manifest. Informasi awal yang diterima Basarnas, jumlah manifest ada 250 orang. Kemudian berdasarkan dokumen inapot dari pemilik kapal tercatat 271 orang, terdiri dari penumpang dan awak kapal. Kemudian diperoleh data dari pemilik kapal yang menunjukkan angka awal 287 orang. Lalu dipastikan bahwa satu kru tidak jadi berangkat sehingga total personal on board 286 orang. Setelah dilakukan verifikasi terhadap kendaraan, penumpang, serta orang yang benar-benar berada di kapal, jumlah tersebut terus mengalami penyesuaian, di mana berdasarkan informasi dari owner, ada 31 kendaraan yang tidak jadi berangkat dengan jumlah terkonfirmasi 50 orang.
sehingga jumlah POB menjadi 236 orang. Kemudian pada Senin 3 Agustus diinformasikan kembali bahwa jumlah kendaraan yang tidak terangkut 31 kendaraan, kami ulangi, bukan 31 kendaraan, namun berubah 33 dengan jumlah 55 orang. Berdasarkan informasi tersebut, jumlah POB kembali berubah menjadi 231 orang. Dan terakhir pada 4 Agustus 2026, berdasarkan informasi dan pengakuan dari Nakoda KMP Mutiara Sentosa II, dilaporkan jumlah penumpang dan kru terkonfirmasi 234 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam operasi SAR dengan jumlah yang besar, validasi manifest merupakan pekerjaan yang sangat penting. Bagi Basarnas, data manifest bukan sekedar data administratif. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah masih terdapat orang yang harus dicari, siapa yang sudah dievakuasi, dan apakah operasi pencarian masih perlu dilanjutkan. Next slide. Dari operasi yang dilaksanakan, kami sampaikan secara umum bahwa kapal-kapal yang membantu dalam proses evakuasi, yang pertama Meratus Mematar Siantar mengevakuasi 112 korban, 110 selamat, dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kapal Ayla mengevakuasi 9 orang dalam kondisi selamat, kemudian kapal Selaras Mas mengevakuasi 13 orang dalam kondisi selamat. Lanjut. Kemudian kapal Transco Arafura mengevakuasi 17 orang selamat. Meratus Project 3 mengevakuasi 14 orang, 13 dalam kondisi selamat, 1 meninggal dunia. Kemudian Icon Daniel mengevakuasi 1 penumpang dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian karena kapal-kapal tersebut harus melanjutkan perjalanan dan pada saat itu KRI Nala sudah bisa mendekat ke lokasi kejadian, akhirnya 3 kapal ini, korban yang dievakuasi akhirnya ditransfer ke KRI Nala dan jumlah korban yang dievakuasi oleh KRI Nala sejumlah 30 dalam kondisi selamat dan 2 meninggal dunia. Kemudian kapal TB Hasnur 26 mengevakuasi 66 penumpang dalam kondisi 65 selamat dan 1 meninggal dunia. Dari kegiatan ini kami juga mengkonfirmasi kepada korban-korban yang dalam kondisi selamat dan juga ada beberapa korban yang juga dirawat di rumah sakit. Termasuk kami melaksanakan komunikasi dengan nakoda kapal. Dari situ kami mendapatkan informasi bahwa seluruh penumpang bisa keluar dari kapal dengan menggunakan life jacket. Sehingga kami yakinkan pada saat itu bahwa seluruh korban yang ada di kapal kita evakuasi dalam kondisi selamat maupun meninggal, totalnya ada 238. Dan dari sini kami sampaikan betapa pentingnya terkait dengan life jacket. Karena dari 5 penumpang yang kami evakuasi dalam kondisi meninggal, semuanya juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.